Batak, bukan orang Minang, bukan Jawa, sakai macam ikulah di Boban. Jadi mengaloi ko. Ulang balik ano. Awas kanay ako. Iya. Mengaloi ko dimasukkan dalam ago. Ago namanya. Kalau bahasa kami ago dimasukkan, sudah dicabut dimasukkan, sudah itu diambil tempat guni atau tikar, dikupas, direndam 1 malam supaya hanyut racunnya. Direndam 1 malam, dikupeh, pada air yang mengalir supaya acunnya di dalam iko hanyut. Tak ada lagi, besoknya sudah 1 malam dibangkit, dimasukkan lagi bersih. Baru dibawa balik ke rumah, diambil lah parut, diparut lah dipatah. Seng itu di lubang-lubang atau kalau dulunya rotan. Kalau sekarang tak ada hutan lagi. Rotan setumai namanya untuk pemarut ini. Diparut 1 malam pula diapakan, sudah kayak tepung dia. Tunggu. Sudah 1 malam dimasukkanlah di dalam goni ini seperti ini, tetapi dia sudah hancur, bukan bulat lagi. Dia sudah hancur, tidak bulat lagi. Udah jadi seperti kelapa. Parut kelapa itu. Jadi dimasuklah dalam goni seperti apa ini, diimpitlah pakai ini, diperas dia. Ditokan pakai tali begini. Mana tali kita nih? Dia tak begitu aja dibuat, dibikin kuatnya botol. Menjepit mengalu ko tadi. Begitu caunya. Dijepit mengalu ko, itu kita anggap mengalu lah itu tadi yang sudah diparut. Kita ikat talinya. Kita begini. Macam ike. Macam iko. Macam ike cawanya. Luruskan. Habis awet aku kota jadi jual itu bro. 3.000 sekilo itu. Ketona itu dah. Dah. Ada peras ini sampai kering. Sampai berapa lama? Sekitar 2 jam atau 3 jam. Udah nggak ada menetes lagi kanjinya atau airnya. Itu dibuka. Dibuka ada pula kayak gini. Ada tangguk namanya. Dimasukkan di dalam ini. Masuk sini. Diginikan dia. Digesek-gesek ini keluarlah dia kayak ampas kelapa. Iya, keluar lagi kok. Enggak, ampasnya. Patinya udah keluar tadi pertama. Digesek-gesek ditampunglah pakai baskom atau tampah. Baru dimasukkan di dalam kuali. Istilahnya kuali. Seperti pasir inilah. Dibikin lubang kayak gitu. Pakai sandal dong. Enggak. Ikut ada apa? Udah diayak macam itu tadi, udah diayak sini kan. Ada ditapis. Kita bikin lubang, bikinlah api sini. Dia tidak pakai minyak doh. Digonseng begitu aja. Dikacau kayak apa? Inilah pengacaunya. Sampailah kering, sampailah jadi itu mengalu itu. Tengok. Ini dalam toples. Hasilnya macam itulah jadinya, sudah digonseng selama 3 jam atau 4 jam. Betul-betul udah kering kayak ike. Bau bisa dimakan, bisa disimpan sampai 3 bulan. Tidak busuk, tidak bau. Itulah prosesnya mengalu. Mengimpit mengalu. Cau makannya bisa pakai lauk apa tadi? Concang. Lauk concang. Lauk concang ike pakai sambal atau lauk apa aja lah, lauk ayam kita makan macam ini. Makan dulu mengalu, baru ambil lauk makan. Jangan banyak-banyak makan. Kalau sampai 1 tekuk nanti perut besar. Makin lama makin ini dia ngembang. Jadi tak bisa banyak, pelan-pelan makannya. Itulah makan tradisi Sakai. Supaya bapak-bapak tahu cara hidup dan kehidupan kami. Tapi selama itu tidak ada lagi. Punah dan tandus dan habis
oleh perusahaan, baik kelapa sawit maupun HTI hutan tanam industri. Pemerintah atau perusahaan bertambah kayu, Sakai bertambah macam inilah hidupnya. Seperti aku. Itu ada mati macam pisang. Itu ditobang lah, mati. Tinggal pada anak tidak ada peningkatan kehidupan. Kalau kami tinggal di Imbo dulu, kancil banyak, ikan banyak, usul banyak, rotan mau bikin amung itu mau bikin luka, tidak memakai kawat dan tidak memakai apa. Tidak pakai duit. Sekarang ada duit. Di mana duit nado itulah nasib kami Sakai, Pak. Habitatnya sudah habis. Sama juga dengan datuk yang mengamuk kok gajah. Inilah dijago di menantu aku. Jangan tinggal satu malam aja habis ini selesai selebar ini apa sawit ini. Kuat makan gajah sih, Pak. Jika hanya sebuah entitas, masyarakat Sakai itu masih ada dan secara turun-temurun itu terus-menerus meskipun pola hidup mereka sebagian sudah mengalami perubahan kebudayaan, gaya hidup, sosial, dan ekonomi. Nah, namun sekarang jika kita menyebutkan kata Sakai, maka yang ada di pikiran orang itu adalah suatu entitas atau sebuah entitas masyarakat terasing. Nah, hal ini menjadi semacam arketipal atau archetype yang diatributkan ke orang Sakai. Nah, sehingga yang ada di pikiran masyarakat kita hari ini adalah jika kita tidak mengikuti modernisasi, maka kita akan tertinggal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tertinggal secara apa? Secara budaya, secara sosial, secara ekonomi, secara teknologi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikut, apakah modernisasi itu dapat menjadikan solusi bagi perubahan kehidupan orang Sakai saat ini? Ya, tentu saja. Setidaknya ada beberapa hal yang terjadi, antara lain asimilasi dan amalgamasi. Nah, di sini perlu kita bedakan antara asimilasi dan amalgamasi. Kalau asimilasi, sebuah proses pembauran dua kebudayaan atau lebih yang menghilangkan ciri khas budaya asli sehingga melebur menjadi kebudayaan baru. Nah, sebaliknya, amalgamasi adalah proses peleburan dua kelompok masyarakat yang berbeda, khususnya melalui perkawinan campuran antar ras atau antar suku. Ada hubungan biologis yang menghasilkan keturunan dan identitas fisik serta budaya baru. Proses amalgamasi atau pembaharuan biologis melalui perkawinan campur di komunitas suku Sakai di Riau telah terjadi sejak abad ke-17. Hal ini akibat dari migrasi berbagai kelompok etnis lain dan berlanjut hingga kini dengan pendatang dari berbagai etnis. Perpaduan ini memicu akulturasi baik secara genetik maupun secara sosio-budaya. Proses amalgamasi suku Sakai ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama itu adalah asal-usul genetik dan budaya, dan yang kedua itu adalah dampak dari proyek PMT dan PKMT. Ini proyek pemukiman suku terasing pada masa Orde Baru. Amalgamasi semakin masif pada masa Orde Baru itu akibat dari proyek pemukiman kembali dari Departemen Sosial tahun 80-an. Mulai tahun 80-an ya, itu yang masif pembukaan lahan hutan untuk industri. Jadi pada waktu itu proses pembukaan lahan untuk industri itu terjadi secara masif. Yang ketiga, perkawinan campur modern orang Sakai di wilayah seperti Kecamatan Mandau dan Pinggir, sekarang itu berada di Kabupaten Bengkalis, kini banyak melakukan pernikahan campur dengan pendatang seperti suku Melayu, Jawa, dan Batak. Dan yang keempat, adaptasi identitas. Hal ini melahirkan identitas hibrida atau campuran di lingkungan keluarga
yang mengubah budaya nomaden menjadi menetap, serta pergeseran mata pencaharian dari sistem pewarisan adat yang dipadukan dengan hukum Islam. Sekarang kita luruskan dulu, apakah sains itu buah dari kebudayaan atau kebudayaan buah dari sains? Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, karena selama ini kita itu terikat dan berpikir bahwa segala sains itu lahir dari barat. Itu salah besar. Komunitas kuno di Indonesia sudah berapa banyak menyumbangkan kontribusi terhadap sains itu sendiri. Nah, sekarang hal itulah yang akan kita angkat ke permukaan, sehingga kita perlu riset interdisipliner. Nah, di budaya Sakai misalnya, mereka itu setiap hari dalam waktu luang, nah mereka memakan sirih hutan, kemudian pinang, merah, dan tumbuh-tumbuhan hutan lainnya. Dan kita lihat sendiri, tidak ada dari mereka yang mengidap penyakit asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Maka hal ini kita perlu mempelajari secara saintifik. Nah, bagaimana mereka melakukan hal itu, dan apa hubungannya dengan kesehatan. Nah, ini kan sebuah sains kalau kita teliti secara arif. Apakah budaya Sakai dapat dijadikan kontribusi terhadap modernisasi, khususnya ilmu pengetahuan atau sains? Menurut saya iya. Kenapa? Karena pengalaman hidup turun-temurun suku Sakai di kawasan hutan tanah adat mereka itu akan berkembang menjadi pengetahuan yang diwariskan kepada anak cucu dan kemenakan dan masyarakat luas. Pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi sains. Selanjutnya, perlengkapan kehidupan suku Sakai itu akan berkembang menjadi teknologi atau alat tangkap dan alat berburu dan alat perlengkapan kehidupan lainnya. Sedangkan sistem nilai dan norma dalam suku Sakai itu akan menjadi dasar filosofi kehidupan dan pantangan dan larangan yang menjadi aturan sosial dalam kehidupan mereka. Nah, aturan ini yang berkembang kemudian menjadi adat istiadat. Hari ini itulah yang dipegang teguh dan disosialisasikan sama mereka semaksimal mungkin kepada anak kemenakan mereka.